kabar kalian tetap sehat ya? Nah, ketemu lagi sama Bu Guru Satya. Kali ini kita akan belajar mengenai penyesuaian diri pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak siapkan dulu buku catatannya ya, untuk kalian mencatat hal-hal penting yang nanti Bu Guru jelaskan. Selamat menyimak penjelasan dari Bu Guru. Ya, hari ini kita belajar mengenai penyesuaian diri pada makhluk hidup atau adaptasi. Nah, apa sih itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari adaptasi pada makhluk hidup yang pertama ada untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, mempermudah makhluk hidup untuk mencari makanan, dan melindungi diri dari musuhnya. Keempat, mempertahankan diri dari pengaruh perubahan lingkungan, misalnya perubahan cuaca yang ekstrim atau perubahan keadaan tempat tinggal. Selanjutnya macam-macam adaptasi, ada 3. Yang pertama morfologi, psikologi, dan tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi adalah adaptasi penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas, seperti contohnya kaki berselaput pada bebek dan antena pada semut. Adaptasi morfologi pada hewan. Nah, adaptasi morfologi pada hewan ini berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada xerofit, ada hidrofit, dan ada hygrofit. Nah, kalau xerofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Itu contohnya seperti kaktus, kurma, dan lain-lain. Selanjutnya hidrofit. Nah, tumbuhan yang hidupnya di air seperti teratai, eceng gondok yang berdaun lebar dan tipis serta mempunyai banyak stomata. Lanjut yang ketiga, hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya seperti lumut, paku-pakuan. Ya, dia mempunyai daun yang lebar dan relatif tipis. Selanjutnya ada adaptasi psikologi. Nah, adaptasi psikologi ini penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh organisme. Contohnya bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Sementara itu, kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Adaptasi psikologi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivora. Contohnya seperti Rafflesia arnoldii. Selanjutnya adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya seperti cecak memutuskan ekornya saat ditangkap oleh musuh. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Nah, pada saat lingkungan dalam keadaan kering, tumbuhan termasuk suku jahe-jahe akan mematikan sebagian tubuhnya untuk tumbuh di permukaan tanah. Pada musim kemarau, tumbuhan trofit, misalnya pohon jati dan radu, menggugurkan daunnya. Selanjutnya ada penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, yang pertama ada kaktus dan buah naga. Nah, di sini kaktus dan buah naga itu memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, akar panjang untuk mengambil air dari tempat dalam. Selanjutnya ada penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, itu ada teratai, eceng gondok, dan kangkung. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Nah, mempunyai batang berongga sehingga dapat mengapung dan tumbuh di air.
Teratai mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, lanjut ada penyesuaian diri pada tumbuhan. Itu contohnya seperti Rafflesia alnordi. Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Nah, mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatangi dan dijadikan sebagai makanannya. Selanjutnya ada penyesuaian diri pada tumbuhan penus. Nah, bisa dilihat, nah ini gambar dari tumbuhan penus. Penus memiliki daun yang berengsel. Ketika serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun, maka kedua bagian daun akan menutup dengan cepat, sehingga serangga akan terperangkap di dalamnya. Selanjutnya, penyesuaian diri pada tumbuhan itu kantong semar. Nah, kantong semar membentuk perangkat berupa cairan nektar yang terletak pada bibir kantung. Kantung semar beradaptasi untuk memperoleh makanan. Nah, bisa dilihat di gambar ini merupakan tanaman dari kantung semar. Selanjutnya, penyesuaian diri pada tumbuhan itu pohon jati, raduk, dan pohon mahoni. Nah, dia menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada penyesuaian diri pada tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ketika disentuh akan melindungi diri dari predator. Jadi dia akan menguncup. Selanjutnya ada penyesuaian diri pada hewan. Nah, cicak. Tadi sudah ya. Hewan ini memiliki kaki perekat untuk membantu merayap di dinding. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk tujuan mengelabuhi musuhnya. Selanjutnya, penyesuaian diri pada hewan, bebek atau itik. Hewan ini memiliki kaki yang berselaput, berjalan di lumpur dan berenang. Bulunya itu berlapis minyak sehingga tidak basah ketika terkena air. Mulut itik berbentuk sudut untuk mencari makanan di air. Selanjutnya, penyesuaian diri pada hewan itu ada kelelawar. Nah, memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi yang disebut dengan ultrasonik yang memantulkan kembali ketika mengenai benda. Dengan pantulan tersebut, kelelawar bisa memperkirakan keadaan di sekitarnya. Ini bisa dilihat ya. Ini yang pertama ada kelelawar yang memantulkan suara. Nah, dia bergantungan di pohon. Selanjutnya, penyesuaian diri pada hewan bunglon. Nah, bunglon hewan ini memiliki kemampuan mimikri, yaitu merubah warna kulit sesuai lingkungannya di sekitarnya. Bunglon ini memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsa. Seperti bisa dilihat, jika daunnya berwarna hijau, bunglon akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan jika daun berwarna coklat, bunglon juga akan berubah menjadi warna coklat. Selanjutnya, penyesuaian diri pada unta. Nah, unta memiliki pundak. Unta berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Unta juga memiliki telapak kaki yang tebal untuk menahan panas dan kaki yang panjang untuk berjalan di padang pasir. Bisa dilihat ya. Anak-anak sudah mendengarkan dan mencatat penjelasan mengenai adaptasi. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan LKS dan buku tema ya. Sampai ketemu lagi sama Bu Guru. Akhir kata Bu Guru ucapkan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.